Ya, ibadah kita pada hari ini Juni tanggal 9, hari Jumat di Arizona, dan di Indonesia tanggal 10 Juni. Ya, tanggal 10 Juni. Kita akan melihat kebenaran firman mengenai Noah dan 2029. Ya, Noah dan 2029. Nanti kalau saya harapkan, saya coba mau tes suara saya terlebih dahulu. Gimana Pak Robi, suara saya? Bagus, Pak. Bagus Pak Roy, Oke, bagus. terima kasih ya. Jangan sampai ada interruption, jadi seandainya ada tidak dengar, kita bisa perbaikin dulu ya. Oke, kita akan masuk di dalam kebenaran firman ini. Jadi untuk memahami di dalam apa yang kita pelajari di dalam kebenaran firman ini, jangan pernah lupa bahwa kembalilah ke akar Ibrani yang benar. Ya, kembalilah ke akar Ibrani yang benar. Supaya kita tidak masuk di dalam pola-pola yang salah, pengajaran-pengajaran yang salah, karena di luar sana ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang salah. Baik yang itu betul-betul ekstrim salah atau nyerempet-nyerempet ya, atau sedikit kesalahan tetapi tidak terdeteksi. Nah, itu berbahaya sekali. Karena itu kita akan kembali kepada pola Ibrani yang benar ya. Dan di dalam pola Ibrani yang benar itu kaya raya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak hal yang luar biasa dari pengertian kebenaran firman Bapa Yahweh, dan di luar pola Ibrani itu miskin ya. Nah, kita akan membahas banyak hal di dalam pembahasan hari ini, yaitu Noah dan 2029. Jadi kita akan melihat huruf-huruf Ibrani modern 22 yang jumlahnya ya secara basic, dan juga kita juga akan melihat piktograf ya dari huruf-huruf Ibrani itu. Kita juga harus kenal hal ini supaya ini juga akan menjadi berkat dalam hidup kita. Dan juga mengenai angka gematria. Jangan pernah lupa ya, jangan pernah lupa sehingga kita bisa dapat memahaminya dengan jelas. Ya, haleluya. Perlu diingat juga bahwa pola satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, ya, huruf Zayin, angka 7, dan Bapak Yahweh bergerak melalui Israel, ya, bergerak melalui Israel, sehingga kita tahu bahwa dengan pergerakan Israel ini, maka kita bisa melihat Bapak Yahweh sudah hampir menyelesaikan rencananya ya, dalam zaman akhir ini. Ya, haleluya. Kemudian setelah angka 7 yaitu putaran satuan daripada Bapak Yahweh, kita harus ingat bahwa nubuat adalah pola. Jangan pernah lupa saudara ya, ini penting sekali. Nubuat adalah pola, prophecy is a pattern. Ya, jadi jangan pernah lupa apa yang pernah Bapak Yahweh kerjakan dulu itu juga akan berbicara pada masa kini atau masa yang akan datang. Ya, kita akan juga melihat hal ini di dalam peristiwa Noah ya dan 2029. Nah, kita akan masuk di dalam pembahasan Noah dan 2029. Ayat yang kita akan baca terlebih dahulu adalah dari Matius pasal yang ke-24 ini ya. Minta tolong Hendok bisa membaca buat kita semua. Terima kasih. Dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula lah kedatangan anak manusia, yaitu Yeshua HaMasyiah, akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Noah masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia, Yeshua HaMasyiah, akan terjadi. Ya, terima kasih. Dari ayat ini saudara sudah bisa melihat apa yang saya sampaikan di atas, yaitu bahwa prophecy is a pattern. Nubuat adalah pola. Yeshua sendiri mempercayainya. Bahkan Yeshua
meneguhkannya dengan mengatakan bahwa apa yang sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula saat kedatangan anak manusia. Berarti Yeshua tahu mengenai pola ini. Ya, jadi kalau orang mengatakan bahwa pola itu adalah satu satu pengajaran yang keliru, saya bilang tidak. Yeshua sendiri mengakui, Yeshua sendiri menyatakannya. Padahal zamannya Noah dan Yeshua itu berkisar lebih dari 2000 tahun ya antara Noah dan Yeshua. Dan Yeshua pun mengatakan akan future event, ya, peristiwa yang akan datang, dan itu masih 2000 tahun sejak zaman Yeshua. Jadi Yeshua pun mengambil kisah daripada Noah ini untuk menjelaskan kepada kita semua apa yang bakal terjadi di zaman kedatangan Yeshua HaMashiach. Berarti ini sebuah pattern, sebuah pola, ya. Kita tidak bisa menghindar dalam hal ini. Dan inilah sebuah kebenaran yang Bapak Yahweh inginkan supaya kita tahu. Ya, kita akan masuk lebih dalam. Nah, saya harus menjelaskan terlebih dahulu hal ini bahwa peristiwa Noah, ya, peristiwa Noah itu berbicara tentang keselamatan umat manusia dan tidak mewakili peristiwa rapture. Perhatikan baik-baik dalam ini, supaya di dalam melihat kebenaran peristiwa Noah ini, kita tidak bingung, kita juga tidak terjebak dengan pengajaran-pengajaran asing yang mengatakan mana pengangkatan. Di dalam peristiwa Noah tidak ada pengangkatan. Saya katakan bahwa peristiwa Noah ini berbicara tentang keselamatan sepanjang masa umat manusia dan tidak mewakili peristiwa rapture. Peristiwa rapture diwakili oleh Henokh yang dirapture oleh Bapak Yahweh. Ya, itu luar biasa. Jadi ingat sekali lagi bahwa peristiwa Noah tidak mewakili peristiwa rapture, ya, jelas. Nah, kita akan masuk. Perlu diingat bahwa ide Torah, ya, itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Dan penulisnya adalah Moshe. Ya, ingat baik-baik ini. Kenapa? Karena apa yang ditulis oleh Moshe itu didikte oleh Bapak Yahweh. Banyak orang nggak paham seperti ini. Ya, jadi kalau nggak paham, akhirnya akan tersesat dengan pola pemahamannya masing-masing. Jadi Moshe itu menulis berdasarkan apa yang dinyatakan, dikatakan, ya, kata demi kata yang diucapkan oleh Bapak Yahweh. Jadi itu didikte. Karena itu, Moshe bisa melihat peristiwa Noah ini dengan detail. Dengan sangat detail, saya bilang. Sangat detail. Sampai ukurannya, panjangnya, tingginya, lebarnya, berapa tingkatnya, berapa hari manusia hujan atau air itu menguasai bumi, ya. Kemudian tahunnya itu sangat detail. Tidak mungkin seorang Moshe walaupun sak pinter-pintere itu bisa menghafal atau ingat cerita turun-temurun. Tidak mungkin. Jadi satu-satunya kemungkinan yang terbesar dan menjadi sebuah kebenaran adalah Bapak Yahweh menunjukkan di atas gunung dan Moshe menulis. Tulis secara detail, ya. Dan ini menjadi berkat yang luar biasa. Ya. Jadi ide penulisan Torah, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu Kejadian, Ulangan, Bilangan itu dituliskan berdasarkan didikte oleh Bapak Yahweh. Sedangkan kitab Ulangan adalah kitab kesimpulan yang ditulis oleh Moshe dan Bapak Yahweh menyetujuinya. Ya, jadi kita harus paham betul cara penulisan ini. Kalau enggak kita tersesat, saudara. Ya, tersesat. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, peristiwa Noah ini, ya, bahasa Indonesianya Nuh begitu ya, tetapi sebetulnya adalah Noah karena ada dari dua huruf. Ingat ya, bacanya dari kanan. Noah. Ya.
Noah, yaitu kita akan lihat hurufnya dan kita akan lihat piktografnya. Noah itu adalah dua huruf, yaitu huruf Nun yang sebelah kanan dan huruf Chet yang sebelah kiri. Ya, nah ini kita sudah kembali ke akar Ibrani, ya. Jadi kalau akar Yunani, wah sudah pasti tidak dapat apa-apa, pasti, ya. Karena itu sudahlah, jangan kembali ke pola Yunani ya. Saya bilang itu sangat miskin sekali, saya bilang ya, sangat tidak ada artinya. Kita sudah dapat yang luar biasa. Jadi pegang baik-baik pola Ibrani ini, ya. Oke, kita kembali. Jadi dua huruf yang pronunciation ya, pengucapannya adalah Noah ya. Nama Noah itu ada dua huruf, Nun dan Chet. Nah, piktografnya apa? Nun itu piktografnya adalah berupa benih atau ikan. Ya, itu piktograf. Dan maknanya adalah kehidupan atau kelimpahan. Ya, itu beberapa maknanya di sana. Jadi saya bisa lihat. Nah, sedangkan Chet itu adalah piktografnya adalah pagar dan mempunyai makna dilindungi atau dipagari atau set apart atau dikhususkan. Ya, nah berdasarkan piktograf ini sudah membentuk sebuah makna dari nama Noah ini. Ada maknanya. Nama itu ada maknanya. Ya, tapi ingat makna itu bukan nama, tapi nama itu bisa mempunyai makna. Ya, oke, kita harus paham di situ. Jadi melalui piktograf ini, arti nama Noah adalah kehidupan yang dipagari, kehidupan yang dilindungi. Dan benar, di dalam zaman Noah beserta istri, 3 putranya dan menantunya itu dilindungi oleh Bapak Yahweh ya, melalui bahtera yang dibangunnya itu ya, sehingga Noah terlindung dari hukuman atas dunia ini ya. Jadi dari arti namanya saja sudah kelihatan. Kemudian itu piktografnya. Yang berikutnya, dari angka gematria Noah ya, angka gematria Noah ya, kita lihat dari angka gematrianya. Nun itu angka gematrianya itu 50, Saudara. Dan mempunyai makna ya, Yobel, tahun Yobel itu tahun 50. Shavuot itu juga 50, Pentakos atau pembebasan. Ya. Itu adalah Nun. Huruf Nun gematrianya 50. Sedangkan huruf Chet itu gematrianya adalah 8. Salah satu maknanya adalah permulaan yang baru. The new beginning, permulaan yang baru. Itu angka 8. Ingat, kalau angka 7 itu sempurna, lengkap. Ya, dan setelah 7 kembali lagi menjadi 1. Ya, kalau polanya seperti itu. Misalnya 7 hari setelah Syabat, ya kita akan masuk di dalam hari yang pertama. Syabat adalah hari yang ke-7. Maka hari yang pertama itu juga dianggap sebagai angka yang ke-8. Ya, jadi di situ. Nah, dari angka gematria ini kita bisa mendapatkan ya sebuah makna yang tersembunyi, yaitu Yobel adalah the new beginning, adalah permulaan yang baru. Nanti kita akan lihat di bawah apa yang menjadi makna daripada Yobel adalah permulaan yang baru, the new beginning. Angka 8 dan angka 50 yang ada di dalam nama Noah ini. Nanti kita akan lihat di bawah ya. Nah, yang berikutnya adalah Tevah. Ya, Tevah. Tevah ini dalam bahasa Indonesianya adalah bahtera. Ya, dan hurufnya ada 3 huruf, yaitu Tau, Bet, dan Hei. Bacanya dari kanan. Ya, Tevah. Ya, Tau, Bet, dan Hei. Nah, Tevah ini, bahtera ini, ya, kalau kita lihat di dalam piktografnya, maka Tau itu adalah piktografnya merupakan 2 ranting yang bersilang. Dan ini berbicara maknanya mengenai perjanjian. Sedangkan Bet itu piktografnya adalah rumah atau tempat perlindungan atau kediaman. Dan Hei
ya, itu adalah gambarnya, piktogramnya adalah orang yang mengangkat tangan dan melihat. Jadi maknanya adalah melihat. Nah, tefah inilah mempunyai makna, ya. Jadi bahtera ini bahasa Ibrani adalah tefah. Lihatlah rumah keselamatan melalui perjanjian. Ini makna yang luar biasa. Kalau saudara mau masuk di dalam rumah keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh, itu harus melalui sebuah perjanjian, saudara. Ya, sebuah perjanjian. Dan Bapa Yahweh mengadakan perjanjian dengan Noah. Ya, itu luar biasa. Sehingga dia diselamatkan. Tanpa perjanjian tidak akan ada rumah keselamatan. Tanpa perjanjian maka akan terbuang di luar rumah keselamatan. Ya, harus ada dengan perjanjian, harus ada tau. Ya, oke, kita akan melihat yang selanjutnya. Ya, hari ini tepat 2 tahun yang lalu. Ya, saya juga beserta teman-teman yang ada di Arizona ini, ya, tepat ya, dan juga di anak-anak setelah itu kita ke Art Encounter, saudara. Ya, ini tempatnya ada di Kentucky, di dataran Amerika yang bagian tengah, agak sedikit timur. Untuk mencapai tempat ini, untuk ngedrive jalan kira-kira 2 hari 2 malam, 2 harian, iya 2 hari 2 malam, ya, dari California saat itu. Dan Art Encounter ini dia adalah satu tempat di mana dibuat replika Noah Ark, ya. Jadi bahtera Nuh itu dengan dimensi yang utuh, saudara, dengan dimensi yang betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Dan ini luar biasa saat kita mengunjungi di tempat ini, dimensinya itu satu bahtera yang besar luar biasa. Di dalamnya memang saya bilang dibuat sangat saya bilang menarik, sangat-sangat menarik sekali, dan diceritakan mengenai tentang keselamatan manusia dan banyak hal lagi ada di dalamnya. Tetapi ukurannya ini betul-betul precise, saudara. Ya, dibuat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman. Dan ini terjadi persis 2 tahun yang lalu. Ya, satu anugerah Bapak Yahweh, kita dikasih kesempatan untuk ke sini. Ya. Nah, kita akan lihat yang selanjutnya. Bahtera atau tefah itu ternyata kata itu dipergunakan juga di dalam kitab Keluaran 2 ayat yang ketiga. Keluaran 2 ayat yang ketiga. Ya, silahkan Henok untuk bisa baca. Terima kasih. Namun, dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Lalu ia mengambil sebuah keranjang, yaitu tema, baginya yang terbuat dari daun pandan, dan mengolesinya dengan damar dan ter. Dan dia meletakkan bayi itu, yaitu Moshe, ke dalamnya, dan menaruh keranjang itu di antara Suf di tepi sungai Nil. Ya, terima kasih. Jadi saudara bisa melihat, kata tefah ini juga dipakai saat orang tua Moshe punya anak Moshe, dan anak laki-laki itu belum dikasih nama Moshe ya saat itu ya. Bayi laki-laki itu harus ditaruh di keranjang itu untuk diselamatkan, saudara. Kenapa? Karena kalau ketahuan oleh prajurit Mesir, Misraim saat itu, maka bayi laki-laki orang Israel harus dibuang di sungai Nil saat itu. Ya, karena itu Bapak Yahweh akan memakai Moshe saat itu. Dan caranya bagaimana ya untuk menyembunyikan bayi ini? Nah, bayi ini ditaruh di dalam keranjang dan kemudian diprotek supaya dilapisin sehingga tidak tenggelam, saudara, dengan tir, ya. Dan kemudian ditaruhlah bayi Moshe ini. Nah, keranjang itu adalah tefah, saudara, sama. Jadi bahtera juga, saudara, ya. Bukan keranjang, tapi juga bisa dikatakan sebagai bahtera, ya. Bahteranya Moshe yang kecil, yang masih bayi saat itu. Dan Miriam mengawasi dari jauh. Nah, saat dia diangkat dari air oleh putri Firaun, maka dia dikasih nama Moshe, ya. Itu dia secaranya di situ. Tapi saya akan fokus di
di bahtera atau keranjang ini yang penggunaan bahasa Ibrani sama, yaitu tevah, ya, tevah. Nah, kalau kita lihat di dalam Galati 3 ayat 24, Moshe itu melambangkan Torah, dan Torah itu menuntun manusia kepada Yeshua HaMasyiah. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat yang ke-24. Silahkan, Henok. Dalam bahasa Indonesianya saja, silahkan. Karena itu Torah adalah pendidik atau penuntun untuk membawa kita kepada Hamasyiah, supaya kita dapat dibenarkan karena iman. Haleluya. Saudara bisa lihat di sini. Jadi Torah itu untuk mendidik dan menuntun arah kita ketemu dengan Yeshua HaMasyiah. Ya, dan Torah tidak pernah dibuang karena Yeshua mengatakan bahwa langit dan bumi boleh berlalu, tetapi satu gores di dalam Torah tidak akan hilang, ya. Jadi Torah akan tetap berlaku selama langit dan bumi ini ada, ya. Jadi ini luar biasa kekuatan Torah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa, ya, yang di dalam tevah itu adalah Torah yang menuntun kita kepada Yeshua HaMasyiah. Dan inilah tevah atau bahtera keselamatan yang dijanjikan oleh Yeshua HaMasyiah, ya, yang masuk di dalam bahtera ini, ya, akan diselamatkan. Dan kalau saudara bisa melihat bahtera ini, ya, pintunya cuma satu, ya, pintunya cuma satu, ya. Jadi satu-satunya pintu untuk kita bisa masuk ke dalam Shamayim hanya melalui Yeshua HaMasyiah. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, tidak ada yang lain. Ini luar biasa peristiwa ini. Kita akan lanjutkan. Jadi, tevah ini adalah Yod Shin Waw Ayin. Yeshua HaMasyiah yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita, untuk kita tidak masuk di dalam hukuman yang ada di dalam dunia ini. Ya, ingat, dunia ini di bawah hukuman, saudara, ya, di bawah hukuman. Ya, kita akan lanjutkan, yaitu mengenai dimensinya. Dimensi daripada tevah ini, bahtera ini, ya, kita akan baca terlebih dahulu Kejadian 6:15. Silakan, Henok. Dan beginilah engkau harus membuat panjang bahtera itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat dimensinya ini saja Moshe dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, ya dia bisa ngarang. Bisa-bisa panjangnya 400 kubit atau 500 hasta atau 600. Tingginya bisa 40 atau 60. Tidak, saudara. Ya, bagaimana Moshe bisa menulis dengan detail itu karena Moshe didikte oleh Bapak Yahweh. Tulis, panjangnya 300, tingginya 30, ya, lebarnya 50, pintunya hanya satu, saudara. Ya, apakah ini satu kebetulan? Tidak. Ya, ini sebuah perencanaan yang luar biasa. Bisa nggak kalau Noah nggak taat, dia bikin 2 pintu supaya cepat, supaya binatang-binatangnya kalau masuk, ya, anaknya 3 misalnya, ya, bisa saling bantu, atau buat aja pintunya 3 begitu. Bisa nggak? Bisa sebetulnya. Tetapi Noah taat, ya, pintunya hanya 1. Ya, bahtera yang begitu besar, pintunya cuma 1, saudara. Benar. Ya, waktu kita ke Kentucky di Noah Ark Encounter itu pintunya hanya 1, saudara, masuk. Ya, luar biasa. Itulah pintu keselamatan. Nah, kita akan lihat angka-angka ini. Inilah pentingnya angka gematria, saudara. Ya, karena dengan angka gematria ini kita dapat melihat apa menjadi isi hati Bapak Yahweh. Kenapa 300, kok enggak 400, kok enggak 500, kok enggak 700?
Ya, kenapa 50 lebarnya? Kok enggak 70? Kan sempurna kalau 70, angka 7. Tidak, saudara. Ini sebuah perencanaan yang luar biasa. Kita akan lihat. 300 itu huruf shin. Ya, 300 itu huruf shin. Dan shin ini piktografnya adalah gigi, saudara. Ya. Sedangkan nanti kita akan bahas yang 50 dan 30. Yang 50 itu huruf nun. Tadi kita sudah lihat di atas. Huruf nun itu gematrianya 50. Dan yang 30, yang tingginya itu lamet. Ya, ini punya makna yang luar biasa. Kalau kita tidak kembali ke pola Ibrani, ya, bahasa Meksikonya itu ngaplo, saudara, ya, ngaplo. Nggak ngerti apa-apa, ya, bingung, tolak-tolak, nggak ngerti, ya, nggak dapat apa-apa. Tapi di dalam pola Ibrani ini kekayaan yang luar biasa. Kenapa huruf shin dan piktografnya adalah gigi? Ya, saudara lihat di Yerusalem itu ada 3 lembah. Ya, ada 3 lembah, yaitu lembah Hinom, lembah Kidron, dan lembah Refaim. Ya, dan 3 lembah ini membentuk huruf shin. Kita bisa lihat di sini, huruf shin. Ya, dan itu juga kalau saudara bisa lihat di Mesusah, ya, di Mesusah itu selalu pakai huruf shin juga. Ya, saudara bisa memahami dalam hal ini. Ya. Ya. Dan saat kita menerima berkat dari Bapak Yahweh, tangan kita ya yang penyalur berkat akan membentuk huruf shin. Ya, akan membentuk huruf shin. Seperti yang saudara lihat yang di sebelah kanan atas. Ya. Ini kesenggol terus ini. Jadi nyala mati ini. Ada yang nyala mati ini. Oke. Ya, jadi saya bisa lihat huruf shin ini adalah signature atau tanda tangannya Bapak Yahweh. Kenapa? Nah, Pak Roy, saya interupsi Pak Roy. Itu Pak Adi handphonenya pasti kena air atau keringat itu, makanya dia nyala mati. Ya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Jadi sudah bisa melihat di Yerusalem ada 3 lembah, lembah Hinom, lembah Refaim, dan lembah Kidron. Disinilah Yeshua HaMashiach crush, mati, ya, dihancurkan tubuhnya untuk sebuah perjanjian buat kehidupan kita, supaya kita dimasukkan di dalam keselamatan kekal bagi siapa yang beriman. Yang nggak beriman ya sudah di luar bahtera, silakan kecemplung di dalam air. Ya, inilah mengapa pakai angka 300 yaitu shin. Kemudian, ya, jadi saya bisa lihat di Yerusalem, disitulah Yeshua mati di kayu salib. Kemudian huruf nun. Huruf nun ini adalah piktografnya adalah ikan atau benih dan maknanya adalah kehidupan. Sedangkan lamet itu piktografnya adalah tongkat dan mempunyai makna pengajaran. Jadi dari sini kita bisa melihat, dari ukurannya ini kita bisa melihat bahwa Yeshua, pengajaran daripada Yeshua itu membawa kepada kehidupan yang kekal. Dan apa yang dibawa oleh Yeshua tidak lain adalah Torah, saudara. Ya, saudara bisa lihat di sini. Ya, penggabungan ukuran daripada Noah Ark atau Bahtera atau Tevah ini yang mengajarkan, yang memberitahu bahwa Yeshua pengajarannya membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi pantas kalau ya di atas tadi dikatakan bahwa Moshe itu ditaruh di Tevah. Sama, saudara. Ya. Moshe juga mempunyai gambaran sebagai Yeshua HaMashiach di dalam hal ini. Dan kalau saya lihat, kita juga sedang belajar mengenai kemah suci, tabernakel. Sudah lihat ukurannya, ya,
Ukurannya seperti yang saya berikan itu, kalau dari barat ke timur itu 100 hasta. 100 hasta. Kalau dari utara ke selatan itu 50 hasta. Jadi kalau dijumlah kelilingnya 100 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 50 kan bentuknya persegi panjang, Saudara. Jadi totalnya adalah angka 300 yang keluar. Apakah ini satu kebetulan? Tidak. Saya bisa lihat kembali lagi kepada angka 300 yang hurufnya adalah Shin. Inilah tanda tangan daripada signature daripada Bapak Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Dan kalau kita lihat di dalam pengajaran Kemah Suci, ya, pintunya juga satu, Saudara. Pintunya satu. Ya, yang arah timur itu pintunya cuma satu itu. Begitu pula dengan Bahtera Noah, Noah. Pintunya juga cuma satu, Saudara. Apakah ini satu kebetulan? Tidak. Inilah kekayaan Bapak Yahweh untuk berbicara kepada kita. Jadi supaya kita percaya akan pola Ibrani yang benar. Ya, sekali lagi, percayalah kepada Bapak Yahweh yang telah memberikan pola yang benar. Jadi kalau polanya nggak benar, nggak usah diikuti, nggak usah didengerin. Buat apa? Buang-buang waktu, tambah keracunan. Saudara bisa melihat di sini, polanya luar biasa. Connect satu sama lain, Saudara. Nggak pernah berubah karena sebuah pola. Saya betul-betul jatuh cinta dengan pola Bapak Yahweh ini, luar biasa. Ya, mau diarah kemana saja akan kembali ke titik yang sama. Ya, luar biasa. Saudara bisa lihat, ini bukan satu kebetulan. Ya, dahsyat Bapak Yahweh kita ini. Jadi saya bisa lihat siapakah yang di dalam tefah itu. Ya, kalau di dalam keluaran itu adalah Moshe yang ditaruh di tefah. Dan Moshe itu berbicara tentang Yeshua HaMashiach, pembawa Torah itu. Ya, Torah kehidupan. Dan Torah itu menuntun kita. Ya, karena tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan 100% Torah. Yeshua mewakili kita di hadapan Bapa Yahweh, itu kasihnya yang luar biasa. Sehingga kita diselamatkan melalui tevah. Ya, bahtera ini dahsyat, luar biasa. Ya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Ya, Kejadian 6:16. Kita lihat dimensi daripada tevah ini. Silakan Henok untuk baca Kejadian 6:16. Engkau harus membuat sebuah jendela pada batra itu dan engkau harus menyelesaikannya sampai sehasta dari atas. Dan engkau harus memasang pintu batra itu pada lambungnya. Engkau harus membuat batra itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, memasang pintunya cuma satu, Saudara. Yesus berkata, akulah pintu. Karena siapa masuk melalui aku akan diselamatkan. Itu satu kalimat yang betul-betul menguatkan kita semua. Kita hidup di dalam dunia yang terhilang ini, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan hal-hal yang buruk. Tapi Yeshua mengatakan masuk melalui pintu yang aku sediakan, yaitu pintu keselamatan. Dan saudara bisa lihat, bahtera ini pintunya satu. Dan tingkatnya ada 3 ternyata, saudara. Bawah, tengah, dan di atas. Tapi nggak sampai di sini. Kalau saudara lihat, perhatikan Kejadian 6:16 ini, perhatikan satu kata, yaitu sehasta. Ya, jadi Bapak Yahweh mengatakan, engkau harus membuat sebuah jendela pada batra itu dan engkau harus menyelesaikannya sampai sehasta dari atas. Dan engkau harus memasang pintu batra itu pada lambungnya. Engkau harus membuat batra itu bertingkat 3, bawah, tengah, dan atas. Saudara bisa lihat sehasta, saya kasih panah ke atas yang hitam itu, sehasta, satu hasta. Ini bicara tentang apa? Ini pola juga, saudara. Kalau saudara lihat, yang satu hasta itu, satu itu adalah aleh. Ya, sedangkan yang 3 bertingkat bawah, tengah, atas, itu hurufnya gimel, 1 dan 3. Saudara bisa lihat lebih jelas di gambar yang saya berikan
Jadi lebih mudah untuk dimengerti. Ada angka 1, ada angka 3. Bicara tentang apa ini? Tidak lain adalah Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh itu Echad. Angkanya 13. Luar biasa. Saya bisa lihat 1 dan 3 jadi 13. Ini adalah angka kesatuan. Pantas setan benci dengan angka ini dan memanipulasi supaya manusia tidak ingat kepada Yahweh Echad. Ya, luar biasa angka kesatuan ini. Ya. Yahweh Echad itu 13, Echad itu 13. 13 itu kalau 1 ditambah 3 jadi 4. 4 itu adalah pintu, masuk lagi, polanya sama, Saudara. Ya, sama polanya. Ini pola luar biasa, pola Ibrani ini. Ya, dahsyat luar biasa. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada yang namanya 3 pribadi, tidak ada. Ya, itu caranya setan untuk bikin kacau pikiran manusia. Ya, bikin kacau. Tritunggal, tunggal, tri, 1, 3, 3, 1, kacau semua. Tidak demikian. Yang adalah Echad, keesaan Yahweh, yang adalah satu pribadi. Ini tercermin di dalam Tevah ini, Saudara, di dalam Bahtera ini. Ya, dahsyat luar biasa. Ya, yang selanjutnya. Kemudian saya akan melihat yaitu di dalam masalah manusia dan hukuman. Ya, manusia dan hukuman. Nah, kalau Saudara lihat di dalam Kejadian 6 ayat 3, ya, bisa minta tolong Henok dibacakan. Terima kasih. Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena mereka adalah manusia jasmani yang umurnya akan sampai 120 tahun saja. Ya, terima kasih. Sebetulnya ayat ini sudah saya jabarkan di dalam pengajaran yang ini, Saudara. Rahasia kematian Moshe dan zaman akhir. Pengajaran Sabat November 26 tahun 2022, tahun yang lalu. Saya tidak menjelaskan secara detail, tapi Saudara bisa lihat kebenaran ayat ini di dalam materi yang telah saya berikan. Ya, karena materinya juga cukup panjang, ya hampir 1 jam. Tapi di sana saya lebih jelaskan secara detail. Coba Saudara belajar ke sana. Ingat ya, mempelai Yeshua HaMasyiah itu salah satu tugasnya Saudara harus belajar kebenaran firman. Ya, jadi Saudara tidak hanya cuman maunya disuapin aja tiap minggu, tidak, tetapi Saudara harus juga belajar kebenaran firman. Dan Saudara harus makan mana 2 kali ganda untuk memperkuat hidup Saudara. Ya, nah inilah saatnya untuk Saudara belajar. Kembali ke channel ini dan Saudara lihat rahasia kematian Moshe dan zaman akhir. Ya, sudah saya sampaikan di situ, tapi saya akan singgung sedikit mengenai 120 tahun. Ini adalah masa manusia yang ditetapkan Bapa Yahweh ditinggal oleh Ruach Yahweh Elohim. 120 tahun adalah masa hukumannya. Ya. Maksudnya apa? Ingat, prophecy is a pattern. Bahwa 120 tahun ini juga berbicara mengenai saat itu di mana Bapa Yahweh mengatakan, aku beri kesempatan dunia ini sebelum air bah dicurahkan, yaitu 120 tahun. Tetapi ayat ini juga berkata, ya, bahwa 120 tahun dikali 50 tahun pembebasan Yobel. Yobel itu nun, seperti yang saya katakan di atas tadi. Ya, angka 8 dan angka 50 gematria daripada Noah. Yobel itu 50. Kalau itu dikalikan, maka masa hukuman manusia ya adalah 120 dikali 50 yang sama dengan 6.000. Kapan manusia dihukum, memasuki masa hukuman, yaitu sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan menurut pola Shemitah yang telah kita pelajari, maka Adam dan Hawa jatuh di tahun 3969 sebelum Masehi. Ya.
Dan kalau itu saudara tambahkan, ya, saudara akan jatuh di satu fase, satu masa, yaitu 2029, ya, 6.000 tahun kemudian, 2029, disitulah Yeshua HaMasiah akan datang di dalam perang Armageddon, ya, luar biasa. Nah, kita akan lanjutkan selanjutnya. Dikatakan bahwa mengenai masa manusia dan masa hukuman. Ada ayat yang mengatakan di dalam Kejadian 7 ayat 24. Ya, tolong Henok bisa baca untuk kita. Terima kasih. Dan berkuasalah air itu di muka bumi 150 hari lamanya. Ya, kalau sudah bisa melihat di sini, ya, ada kata air dan kalimat 150. Ya, 150. Ya, dari hal ini saudara bisa melihat air itu, ya, atau saya lebih baik kasih tahu bahwa pengajaran ini sudah saya berikan di dalam 2029-2030 hukuman Israel berakhir, ya. Saudara bisa lihat di sini penjelasannya lengkap sekali, ya. Nah, saya akan berikan cuplikannya saja. Air itu adalah mem, ya, huruf Ibraninya mem, air, mayim, ya, piktografnya itu adalah mem, piktograf daripada huruf mem, dan angka gematrianya adalah 40, ya, 40. Nah, di situ juga ada tulisan 150 hari adalah masa di mana air kekacauan itu menguasai. Kalau kita kalikan 150 dikali 40 dikali 150, maka akan keluar angka yaitu 6.000. Ya, 6.000. Ingat ya, di dalam perhitungan ini itu ada duration atau plus minus 1 tahun, karena angka tahun 0 tidak dihitung. Jadi kita harus hati-hati di sana. Ya, saya hanya berikan garis besarnya. Nah, dari sini kita bisa melihat. Ya, dari sini kita bisa melihat. Jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa 3969, ya, sebelum Masehi, kalau itu ditambah 6.000, hasilnya juga sama, saudara. Ya, 2029. Karena itu saya beri tema hari ini mengenai Noah dan 2029. Ya, inilah jawabannya. Kunci angka gematria yang Bapak Yahweh berikan supaya kita berjaga-jaga. Ingat ya, berjaga-jaga. Tidak ramalan, saudara ya. Saya bukan tukang ramal. Berjaga-jaga. Dan ingat, 2029 itu adalah the second coming of Yeshua HaMasiah. Kedatangan kedua daripada Yeshua HaMasiah. Dan itulah perang Armageddon. Ya, jadi saudara harus bisa menghitung, saudara. Jangan saudara nunggu sampai 2029. Kita nunggunya itu 3,5 tahun sebelumnya, saudara, ya. Karena kita tahu perhitungan Shemitahnya dan perhitungan masa anti Hamasiyah. Saudara harus paham, ya. Saudara harus paham. Ya, saya memberikan hal ini, saudara juga bisa mengerti. Ya, jangan jaga-jaganya nanti 2028 ya, ketinggalan, saudara. Ya, ketinggalan rapture, saudara. Ya, nah. Jadi kita bisa lihat melalui perhitungan pola Shemitah ya. Ingat ya, pola Shemitah. Itu kejatuhan Adam dan Hawa adalah 3969 sebelum Masehi. Dan dengan perhitungan pola Shemitah, maka ya, kalau itu ditambah 5999, itu yang tepatnya. Ya. Saya hanya simpulkan 6.000 dan itu akan jatuhnya di 2029. Ya. Jadi tahun 6.000 itu sama dengan 5999 akhir, itu sama dengan 6.000, ya, itu jatuhnya 2029. Ada selisih 1 karena apa? Karena tahun 0 tidak dihitung, ya, itu jawabannya di sana. Kemudian yang berikutnya, manusia dan masa hukuman kode 600 dan 601. Nah, di dalam Kejadian 7 mengenai peristiwa Noah ini dan Kejadian 8, ya, ada yang cukup menarik saudara yang kita harus lihat, yaitu coba kita baca ya, Kejadian 7 ayat 11. Silakan Eno. Pada tahun ke-600 dalam kehidupan Nuh,
pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu segala mata air samudra raya telah terbelah dan tingkap-tingkap langit telah terbuka. Ya, jadi di sini pada usia Noah yang ke-600, maka air kekacauan itu turun, saudara. Tetapi berbeda dengan Kejadian 8:13. Silakan Henok. Dan terjadilah pada tahun ke-601, pada permulaan bulan, hari pertama bulan itu, air itu telah kering dari bumi. Dan Nuh membuka tudung bahtera itu dan memandang. Dan tampaklah permukaan tanah itu telah mengering. Ya, terima kasih. Jadi saudara bisa lihat di sini ada 600 dan 601. Ingat ya, masa hidup manusia saat itu panjang, saudara. Ya, jadi nggak sampai ribuan, cuman masalahnya juga masa hidup manusia itu tidak pendek seperti kita sekarang, hanya puluhan. Ya, ada yang umur 60, ada yang umur 70, 80, 90, mentok. Ya, mentok bisa 100 tapi langka. Saya jarang sekali. Ya, puluhan, saudara. Tapi ingat, zaman Noah ini dengan menggunakan usia ratusan. Dan itu sebuah kode, saudara. 600 dan 601. 600 adalah, lihat, pada tahun ke-600 dalam kehidupan Noah, usianya 600, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu segala mata air samudra raya telah terbelah dan tingkap-tingkap langit telah terbuka. Saudara bisa lihat, 600 ini merepresentasikan 6.000 tahun manusia berada di bawah hukuman daripada Elohim. Ya, hukuman daripada Elohim. 600 itu merepresentasikan angka 6 dan inilah 6.000 tahun. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kedatangan Yeshua HaMasyiah 2029. Ya, saya bisa lihat di sini. Dan untuk yang 601, saudara bisa lihat ayatnya, Kejadian 8:13. Dan terjadilah pada tahun ke-601, pada permulaan bulan, pada hari pertama bulan itu, air itu telah kering dari bumi. Dan Noah membuka tudung bahtera itu dan memandang, dan tampaklah permukaan tanah itu telah mengering. Kalau saya lihat Kejadian 8, itu Noah beberapa kali sudah mencoba untuk melepaskan burung-burung, melihat airnya surut atau belum. Ya, tetapi Noah tidak diizinkan keluar sampai tahun ke-601. Ini bicara tentang apa? Yaitu bicara tentang tanah, sudah tidak ada air, kekacauan. Yang adalah tanah yang baru, yaitu tidak lain adalah kerajaan damai 1000 tahun. Jadi kalau kekacauan dunia ini sudah selesai, 6.000 tahun, maka ya, satu hari setelah itu, yaitu setelah kedatangan Yeshua Masyiah, maka bumi ini tidak lagi di bawah kekacauan. Karena si pengacaunya sudah diikat selama 1000 tahun, yaitu si Satan dan malaikat-malaikatnya, dibelenggu di lubang tanpa alas. Dan sejak itulah Yeshua akan memerintah 1000 tahun. Ya, ingat nggak? Ini pola angka 7, saudara. Jadi pola milenia itu 7.000. Kita bisa melihat dalam hal ini. Ya. Dan angka itu bicara soal ketepatan, saudara. Ketepatan. Jadi jangan bermain-main dengan yang namanya gematria. Jangan meremehkan gematria. Jangan, saya ngiri sekali ada orang yang mengatakan bahwa gematria itu sebagai apa itu namanya, mainan. Saya bilang orang ini ngawur kalau ngomong. Hidupmu akan dibuat permainan oleh setan karena tidak mengerti akan Pak Yosef dia bilang hiburan. hiburan ya. Ya. Dibuat hiburan. Berarti dia boleh istilahnya mempermainkan gematria. Ada gematria baik, nggak ada gematria nggak apa-apa. Padahal gematria ini adalah polanya Bapak Yahweh. Ingat saudara, di atas angka 4 itu gematria, angka 300 itu gematria. Ya, gimana bisa disebut sebagai hiburan? Ya.
Saya nggak ngerti orang ini pikirannya ada di mana. Ada lagi nanti yang selalu menggembar-gemborkan bahwa gematria itu eh, nggak valid, ya, nggak solid, ya. Jangan disesatkan dengan gematria. Ada yang menggembar-gemborkan. Nah, nanti kita lihatlah. Ya, jadi dalam hal ini kita harus bisa melihat gematria itu penting sekali, saudara. Itu satu-satunya bahasa, karena itu matematika itu bahasa yang tidak diserakkan oleh Bapak Yahweh dan menjadi satu penentu kesatuan dunia ini. Dunia ini matematika semua, saudara. Saudara bisa lihat, mau beli mobil ada harganya matematika, betul? Ulang tahun ada angkanya matematika. Jam kematian ada angkanya, matinya jam berapa, hari ke berapa, bulan ke berapa, kan ada lengkap. Ya, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan ada angkanya semua di situ. Akte ini ditulis tanggal sekian, bulan sekian, tahun. Itu kan gematria semua. Lah kok gematria dibuat hiburan, ditolak-tolak. Saya nggak ngerti pikirannya di mana. Ya, jangan ikut pola yang menyesatkan. Ingat, hati-hati, saudara. Ya, banyak sekali pola-pola penyesat seperti itu di luar. Hati-hati, ya. Jadi kita bisa melihat dari sini, dari kode 600 dan 601. Saudara bisa lihat perbedaannya. 600 itu adalah masa penghukuman, yaitu 6.000. Dan 601 setelah itu adalah tanah kering. Ya, kehidupan yang baru. Karena itu yang diselamatkan hanya 8. Ya, 8 adalah huruf chat. Saudara, apakah kita nggak mikir kenapa yang diselamatkan Noah, istrinya, ya kan, ketiga putranya dan menantunya, ya kan? Nah, di mana besannya? Di mana saudara sepupunya? Di mana yang lain? Tenggelam semua kan? Kenapa hanya 8? Karena harus mengikuti pola Bapak Yahweh, huruf chat. Saya bisa lihat di sini. Dan binatang-binatangnya harus merunduk kepada Noah. Yang nggak merunduk, ya nggak usah masuk, mati saja. Padahal binatangnya udah datang semua di situ. Ya, yang merunduk dibawa masuk oleh Noah, yang nggak merunduk tidak dibawa masuk. Itu sebuah pola, ya, pola keselamatan. Kita ini goyim, ya. Jadi keselamatan yang Bapak Yahweh berikan harus tunduk kepada Noah. Tadi kita sudah lihat siapa Noah, ya kan? Kita bisa melihat yang di dalam Noah, di dalam Tefah itu siapa? Yaitu Moshe, Torah. Ya, jadi kita harus betul-betul paham dalam hal ini. Polanya tetap sama. Nah, saya akan memberikan sebuah hal yang berbahaya, saudara. Ya, yang berbahaya itu apa? Ini saudara bisa memperhatikan supaya saudara tidak tersesat, tidak nyasar, tidak kesasar, ya, dan juga tidak langkah-langkah saudara tidak mengarah ke tempat-tempat yang lain yang memberikan pengajaran-pengajaran yang palsu. Saudara harus paham bahwa tidak semua orang yang berseru Yahweh, Yahweh akan diselamatkan. Matius 7:21. Silakan Enok. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, atau Yahweh, Yahweh, dia akan masuk ke dalam kerajaan Syamai. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di Syamai. Saudara bisa lihat kata Tuhan di dalam Matius ini adalah kurios karena diambil dari Septuagint. Nah, kita ngerti ya, soal itu saya sudah ajarkan. Nah, kalau Septuagint muris kurios itu berarti aslinya adalah Yahweh. Karena nama Yahweh diganti kurios. Jadi bukan setiap orang yang berkata Yahweh, Yahweh akan masuk dalam kerajaan Syamayim. Hati-hati dengan pengajaran yang kelihatannya pakai nama Yahweh, nama Yeshua, tetapi polanya menolak pola yang telah ditetapkan Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Hati-hati, karena terjadi banyak penyimpangan dan jangan sampai tertular. Kita harus paham, ya, hati-hati, di luar sana itu polanya kacau, ya, berantakan, asal comot, ya, tambal pasang dan sebagainya. Jadi kita harus anak-anak Bapak Yahweh mempelai Yeshua HaMashiach. Level saudara adalah mempelai Yeshua HaMashiach. Perhatikan baik-baik. Ya, lebih baik saya ngomong apa adanya sehingga saudara tidak tersesat.
Ya, dan istilah yang sering dipakai orang yang menolak orang-orang yang menolak kebenaran firman Yahweh itu pakai dua ini, saudara. Ya, yang istilah sering dan selalu dipakai yaitu menghakimi dan tidak ada kasih. Selalu mereka selalu ngomong, oh kamu menghakimi, oh kamu tidak ada kasih. Bolak-balik di situ diputer-puter dan diulang-ulang. Hati-hati ya. Siapa itu namanya? Pemimpinnya Nazi itu siapa namanya? Hitler. Ya. Hitler itu yang kumisnya kayak Jojon. Ya kan kumisnya cuma di tengah itu ya. Itu dia mengatakan bahwa kalau sebuah kebohongan itu diucapkan terus-menerus, diulang-ulang terus, itu lama-lama bisa mempengaruhi pola pikir orang dan dianggap itu suatu kebenaran. Hati-hati, saudara. Saya harus kasih ini supaya saudara tidak terjebak di dalam pengajaran-pengajaran palsu. Karena saya nggak bisa kontrol saudara. Saudara mau buka pengajaran apa saja di Facebook atau di YouTube atau di website-website yang lain, di sosial media yang lain, itu hak-hak saudara, ya kan? Tapi ingat, kalau saudara tidak punya filter yang betul-betul sesuai dengan kebenaran firman, saudara akan tersesat. Ini serius, saudara. Banyak yang sudah saya lihat seperti itu. Jadi kita harus tahu akan strategi daripada orang-orang yang menolak kebenaran firman Yahweh. Ya, tapi hidupnya masih pakai nama Yahweh, masih ada platnya Yahweh, ada namanya Yeshua, ya. Tapi sebetulnya mereka jauh dari kebenaran firman. Saya rindu saudara sebagai mempelai-mempelai Yeshua Mashiach tidak mengikuti mereka dan tidak tersesat di dalam pola pikir mereka yang selalu diulang-ulang. Ya, selalu diulang-ulang. Katanya tetap yang dipakai menghakimi, tidak ada kasih. Saya mau tanya, kalau Noah berseru-seru, siapa yang mau masuk bahtera keselamatan? Siapa yang mau masuk mau selamat? Ya, siapa yang mau selamat masuk bahtera keselamatan? Yang menolak pasti mati. Ini menghakimi atau kasih? Saya bisa lihat, sebelum air bah itu turun, sebelum mayim air kekacauan itu menguasai dunia, Noah dikasih tugas sama Bapak Yahweh, bangun bahtera, ya, dan juga itu memberikan satu kesaksian. Siapa yang mau masuk tewah keselamatan, bahtera keselamatan, akan selamat. Tapi yang tidak mau masuk, tenggelam. Ini menghakimi atau kasih? Saudara bisa jawab. Ya, pemberitaan Noah ini menghakimi atau kasih? Kalau saudara bisa lihat, saudara harus bisa menjawab hal ini. Kemudian yang berikutnya, saat air bah itu sudah dicurahkan, dan pintu bahtera yang satu-satunya itu ditutup, orang-orang melihat, loh airnya kok tidak surut-surut, tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi. Nah, mereka ingat, wah yang dikatakan Noah ini benar. Akhirnya mereka lari mendekati bahtera Noah, tapi pintunya tidak terbuka. Dan orang-orang itu berteriak-teriak karena airnya sudah tambah lama, tambah naik sepinggang, sedada, seleher. Dan dia berkata, Noah, aku bertobat, ampuni aku, selamatkan kami. Dan pintu itu tidak terbuka. Dan Noah tidak melakukan apa-apa. Pertanyaannya, apakah tidak ada kasih? Saya bisa lihat dari dua peristiwa ini. Ya, apakah kalau saya hanya melihat ini, oh tidak ada kasih. Noah kenapa tidak lempar apa itu namanya pelampung atau apa itu namanya pelampung karet? Saya harus kasih tahu zaman itu nggak ada karet, ya. Jadi nggak ada yang namanya skoci dan sebagainya, nggak ada, ya. Apakah ini yang disebut tidak ada kasih? Coba saudara mikir. Dan ini selalu digembar-gemborkan itu sama orang-orang yang menolak kebenaran firman Bapak Yahweh. Ya, kalau pemberitaan firman di channel ini, di channelnya Papi Lukas, di channelnya
Pak Adi, ya, di channelnya Gamal, channelnya Ibu Kezia, ya, yang menyerukan bahwa nama yang menyelamatkan hanya Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Selain dari nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, tidak ada jaminan keselamatan kekal. Ini kalau kita nyerukan hal ini, kita ini menghakimi atau mengasihi. Ya. Kita menghakimi atau mengasihi. Bagaimana kalau kita lebih pertajam? Setelah mengetahui kebenaran nama Yahweh, nama Yeshua, dan baptisan dengan nama yang benar, orang itu menolaknya, maka orang tersebut menolak keselamatan daripada Bapa Yahweh. Yang menolak pasti binasa kekal. Ya, kalau kita bicara seperti ini, kita mengatakan kebenaran ini, yang menolak pasti binasa kekal. Ini kasih atau tidak ada kasih? Kalimat ini. Kita mempelai Yesus masih harus dewasa ya. Ya, jangan sampai terjebak dengan istilah-istilah yang dipakai oleh mulutnya setan. Kita harus hati-hati. Ya. Kita harus bisa menentukan. Ya, ini kasih atau tidak kasih. Ini menghakimi atau tidak menghakimi. Kasih itu apa? 1 Korintus 3 ayat 6. Turut bersukacita dalam kebenaran. Itu salah satu unsur dari kasih. Rejoice in the truth. Bersukacita dengan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kembali lagi, yaitu kebenaran yang diberikan oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Itulah kasih yang menuntun kepada orang untuk diselamatkan melalui pola yang benar, kebenaran yang benar, ada fondasinya, nggak asal ngomong, menghakimi, tidak ada kasih, belum lagi ngomong yang lain. Sudah bisa lihat di sini, hati-hati, ya hati-hati. Jadi saudara juga harus hati-hati dengan yang namanya zombie. Ya, hati-hati dengan yang namanya zombie. Ya, Papi Lukas kapan hari sudah membawa soal zombie, tapi saya bawa zombie. Iya, dua hal yang berbahaya dari zombie apa kira-kira? Apa yang kira-kira kalau saudara melihat, bukan melihat ya, ada gambar zombie, ada dua hal yang berbahaya. Silakan kalau mau jawab. Menular, Pak. Apa? Menular. Menular. Mulutnya bahaya. Mulutnya. Gigit orang itu. Nah, Mulutnya. dua hal yang berbahaya. Betul, terima kasih Pak Desmond, terima kasih Pak Adi. Dua hal yang berbahaya dari zombie itu adalah yang pertama adalah mulutnya, karena mulutnya menggigit. Ya, nggak ada ceritanya zombie itu mencium, nggak ada. Ya, zombie itu menggigit, saudara. Ya, menggigit, dan menggigit pakai mulut, saudara. Jadi mulutnya berbahaya. Dan yang kedua, yang pertama ya, yang kedua, apa yang kedua kira-kira? Tapi tadi sudah disebutkan sama Pak Desmond, tapi kurang spesifik Pak Desmond. Virusnya. Oh iya, terima kasih Pak Adi. Kalau begitu yang kedua adalah virusnya. Ya. Jadi zombie ini ya bahaya itu kalau dia menggigit, dan ya bahaya itu mulutnya, dan virusnya. Karena virusnya ini setelah dia gigit, orang yang tergigit akan jadi zombie dan kemudian menyebarkan virus yang lain. Jadi hati-hati saudara, jangan kena zombie dan virusnya. Zombie and virusnya. Ya, jangan kena dari mulutnya zombie dan virusnya. Ya, auranya sangat negatif. Pengajarannya tidak ada kebenaran firman. Dan inilah yang propaganda dari zombie dan virusnya. Zombie and virusnya. Yang pertama selalu diulang-ulang, menghakimi, tidak ada kasih. Fondasi rapture-nya bukan firman, tapi mimpi.
Kemudian menggunakan istilah Bapak Yeshua. Ingat, jangan pakai istilah Bapak Yeshua. Itu tidak biblical. Tidak sesuai dengan kebenaran firman. Yang ada adalah Bapak Yahweh. Ya, kalau ada Bapak Yahweh, ada anak-anak Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yeshua, apakah ada tulisan anak-anak Bapak Yeshua? Ya udah, itu aja jawabannya. Nggak ada, saudara. Dan yang berikutnya juga tidak mau mengakui gematria firman Bapak Yahweh. Ya, ini mengerikan. Selalu propagandanya di sini. Yang sudah lihat sekarang ini, ya sudah agak dipoles. Ya, yang dulu yang di take down itu lebih vulgar kalau ngomong. Si zombie and virusnya ini. Ya, kalau kepengen tahu, mestinya bisa dilihat itu betapa bahaya mulutnya ini. Sudah bisa lihat? Karena itu saudara saya berikan. Saudara perhatikan yang ini. Ya, kalau menolak gematria, coba saya mau tanya, mana yang benar? Yahweh, Yehova, Ahayah, Yeshua, Yahusa, atau Yahshua? Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Untuk mengetahui mana yang benar. Ada yang ngomong Yehova, ada yang ngomong Ahayah, ada yang ngomong Yahweh. Ya, itu uji Bapak Yahweh, Brother Adi dulu Yahshua, akhirnya kembali ke pola yang benar, jadi Yeshua. Dari mana untuk bisa mengetahui hal ini? Kalau terus menolak gematria, coba pikir. Kalau menolak gematria, dari mana bisa tahu? Batu ujinya itu ada di mana? Saya ajak mempelai-mempelai Yeshua Mashiach. Saya lebih baik belak-belakan supaya saudara tidak tersesat. Buat apa saya sembunyikan dan saudara tersesat? Lebih baik saya terang-terangan. Inilah kebenarannya. Jangan meremehkan angka gematria. Ini batu uji yang disediakan Bapak Yahweh. Ya, kalau belum ngerti, stop. Jangan mengucapkan yang negatif supaya dikasih pengertian, minta pengertian oleh Bapak Yahweh supaya mengerti akan angka gematria. Ini sebuah kepastian. Yahweh itu angka gematria totalnya adalah 26. 2 ditambah 6 adalah 8, yang adalah angka Chet, angka kehidupan. Yeshua gematrianya adalah 386. 3 tambah 8 tambah 6 adalah 17. 1 ditambah 7 adalah 8. Melalui angka gematria, kita bisa melihat nama Yahweh, nama Yeshua itu match, itu cocok. Ya, yaitu angka 8, angka Chet. Piktografnya adalah pagar dan mempunyai arti dilindungi, diselamatkan dari dunia ini. Kalau enggak gitu gimana taunya? Ahayah berapa angka gematrianya? Yahoshua berapa angka gematrianya? Saya bisa lihat Ruach Yahweh Elohim 8. Ya kan? Shem Elohe 8, nama Tuhan. Ya, semua diuji lewat angka gematria. Lah kok berani-beraninya membuang angka gematria yang sudah didesain oleh Bapak Yahweh? Coba pikirkan. Apakah patut orang mengatakan seperti itu? Saya bilang, orang yang mengatakan bahwa angka gematria ini adalah cocokmologi atau dalam arti hanya sebagai hiburan saja, tidak punya kebenaran apa-apa, apakah kita sebagai mempelai Yeshua Mashiach pantas mendengarkan pengajaran seperti itu? Pikirkan baik-baik. Kalau saya bilang tidak pantas. Buang saja pengajaran palsu seperti itu. Buat apa? Bukan 3,5 tahun ya, kita sudah hampir 3 tahun ini. Ntar lagi Yeshua akan datang. Dengan pola 2029 dikurangi 3,5. Yeshua tidak lama lagi datang masuk rapture. Ya,
Dan ini penting buat mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach untuk mempersiapkan diri. Ya, perhatikan baik-baik, kita dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach masuk dalam rapture. Kalau kita ada dalam fondasi yang benar, ya, maka rapture akan menjadi anugerah di dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya berdasarkan yang dikatakan oleh orang luar sana dengan pengajaran yang kacau balau. Pentingnya angka gematria, jangan diremehkan. Semua angka gematria, kita belajar Noah Ark, Bahtera Noah, ada angka gematrianya. Kita belajar mengenai kemah suci, juga penuh angka gematria. Iya, tadi saya sudah tunjukkan di atas, itu baru satu, belum yang lain. Masih minggu depan kita akan lanjutkan di dalam pembahasan kemah suci. Fondasi yang ada dalam hidup kita adalah pola kebenaran firman yang benar. Ya, jangan berikan telinga kita kepada pengajaran-pengajaran palsu, walaupun mereka masih pakai nama Yahweh dan Yeshua. Hati-hati, jangan disesatkan. Ingat, polanya Bapaknya tetap, yaitu 7.000 tahun untuk manusia ini. 6.000 tahun adalah masa sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai dengan nanti tahun 2029. Ya, pola ini penting dan ini juga gematria, saudara. Angka 7 Zayin itu gematria. Ya, kok gematria ditolak. Dan setelah itu ada 1000 tahun kerajaan damai. Tidak lama lagi. Ingat bahwa rapture akan terjadi sebelum masa anti-Hamashiach. Ya, ini gematria lagi, masa 666. Wow. Gematria, saudara. Putaran Shemitah itu gematria, saudara. Ya, jadi saudara nggak bisa lepas dari angka gematria Bapak Yahweh. Yeshua HaMashiach mengatakan bahwa dia akan mempercepat kedatangannya. Coba saudara pelajari di pengajaran High Alert 2026. Jangan remehkan. High Alert 2026, jangan remehkan. Ingat ya, pengajaran yang saya berikan ini untuk mempersiapkan mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach berjaga-jaga, hati-hati sebentar lagi. Ya, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk ramalan, bukan. Apa fungsinya? Nggak ada. Kita ingin semua masuk di dalam rapture. Jangan remehkan. Ya, walaupun saya tahu ada orang-orang yang punya tendensi meremehkan dan punya tendensi the last minute. Saudara tahu the last minute? Menit-menit terakhir. Saya kasih tahu, iman last minute, ya, jangan harap rapture. Saya kasih tahu. Tidak terbentuk. Itu iman yang saya bilang bobrok. Ya. Jadi tujuan saya memberikan pengajaran 2026 jangan remehkan ini bukan untuk yang last minute. Oh, mumpung masih 3 tahun lagi saya tak enak-enak dulu menikmati apa yang ada di dalam kehidupan saya. Saya bilang rusak hidupmu. Terhilang hidupmu. Ya, karena membangun hubungan dengan Bapak Yahweh itu sedikit demi sedikit, saudara. Nggak bisa, saknyet, nanti langsung diangkat. Oh, ditinggal sih iya. Ingat loh, 5 anak darah yang bodoh itu sudah mempersiapkan hidupnya. Dia juga sudah bawa pelita, dia juga sudah menyiapkan minyak, tapi nggak cukup. Juga sama-sama menantikan mempelai laki-laki. Sama loh dengan yang bijaksana. Tapi ingat, yang 5 yang bodoh tertinggal. Nggak peduli Yeshua. Tutup pintu. Saudara mau nangis-nangis sampai keluar darah dan sebagainya ya. Gulung-gulung, muntah-muntah darah dan sebagainya. Nggak peduli, nggak akan ada rapture lagi. Silahkan masuk di dalam anti-Hamashiach bagi yang tidak mau mempersiapkan diri mulai sekarang. Ya, inilah masanya. Jangan diremehkan.
Yeshua berkata, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Kalau saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Karena untuk saudara dan saya, Yeshua berkata waktunya akan dipersingkat. Dan kita akan masuk dalam rapture yang luar biasa. Buka pengajaran di rahasia 1250 hari dan 1335 hari. Sudah saya jabarkan di sana. Dari perhitungan itu nanti saudara akan bisa mendapatkan. Berjaga-jagalah awal Januari, akhir Desember 2025. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Buat setiap orang-orang yang belum masuk, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Jangan campur dengan nama Yunani, nama Arab, nama Chinese, nama apa saja. Ingat, hanya nama yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu baptisan pembaharuan. Baptisan pembaharuan, jangan keraskan hati. Yang terlalu kekeh dengan pengajaran sekali baptis hanya 1 kali untuk selama-lamanya. Saudara rugi besar, saya bilang. Rugi besar kalau tidak dimeteraikan di dalam kebenaran yang Yeshua katakan. Baptis di dalam nama Yahweh, nama Yeshua, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Belajar kebenaran firman, tinggalkan ajaran atau perayaan-perayaan pagan, tinggalkan, ya, dan itu akan membuktikan apakah saudara sungguh-sungguh ikut Bapak Yahweh atau tidak. Siapa yang membutuhkan informasi buat baptisan pembaharuan, saudara bisa ke pelayananmenorah.com, kiri atas, saudara bisa lihat di bawah home, ya, daftar mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang siap membantu saudara di dalam baptisan pembaharuan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Saya harap yang mendengar kebenaran firman ini mempunyai keteguhan hati, karena tidak lama lagi rapture akan terjadi. Haleluya. Shalom.